Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi ya untuk pembelajaran troubleshooting jaringan. Jadi materi kali ini adalah perintah nslookup. Apa itu? Langsung saja kita fokus ya ke screen-nya ya. Jadi kemarin ini ya udah saya kasih wacana tentang nslookup. nslookup adalah tools yang digunakan untuk mendiagnosa layanan DNS server, melakukan query untuk memetakan suatu domain menjadi IP address atau sebaliknya. Ya gimana ya, intinya nslookup itu biasa dipakai buat ngecek domain ke IP gitu. Ini ada di saya pakai DNS server siapa. Contoh yang pertama adalah saya pakai DNS servernya siapa. Kemudian saya mau ngecek UGM ini pakai IP apa, pakai server yang ada di IP public mana gitu. Nah, terus juga baik itu untuk domain atau domain website atau domain mail server sama aja gitu. NSLookup ini berguna banget. Jadi apa aja kegunaannya banyak, tapi secara garis besar adalah itu contoh ya. Jadi tambahan dikit sebelum saya contohkan. Fokus di sini. Jadi kok ini ya? Oh, bukan. Ini nanti, ini video yang selanjutnya. Kali ini cuma lookup aja, udah cukup. Jadi sekarang kita coba cek di sini tadi di Cisco-nya dulu, Cisco yang udah saya bikin. Saya kembali ke pelanggan A gitu. Saya kembali ke pelanggan A. Di sini saya pengen nyoba perintah, saya pakai perintah baru ya. Di sini namanya nslookup. nslookup. Dari kata apa sih sebenarnya nslookup itu? Singkatan N-nya adalah name, S-nya server. Lookup sendiri itu biasa kalau kalian belajar bahasa Inggris sih, misal translate ya. Biar kenapa saya kasih lihat seperti ini biar nanti kalian itu terbiasa gitu. Lookup. Kalau nggak salah gini sih. Indonesian. Nah, jadi lihatlah, ada yang ngomong juga lookup itu mencari gitu. Looking up, searching sama aja sih, mirip. Jadi lihatlah gitu. Kalau di sini ya. Nah, jadi di sini saya pengen mencari atau melihat name server dari si google.com. Nah, setelah saya enter ya di sini. Jadi saya pakai DNS servernya punya si Google di sini. DNS.google ada di IP ini. Kenapa seperti ini? Karena Cisco Packet Tracer ini hanya simulasi, jadi nggak terlalu lengkap. Dan google.com ya, google.com itu ada di IP 8.8.8.1. Ini punya si Google. Kalau misal, ya ini punya si Google. Ya maaf ya kalau misal ini agak ramai karena di sebelah ada yang sedang benerin bangunan ya, bangunan lab sebenarnya. Jadi kalau misal saya coba lagi ns lookup facebook.com, kebetulan saya juga bikin websitenya si Facebook ya. Nah Facebook itu IP-nya ada di sini gitu. Semoga aja yang pakai HP kelihatan ya. Saya lupa atau magnifier lah daripada kalian nggak lihat ya. Di sini bisa kalian lihat ya bahwa si apa namanya, si Google ini tadi, si ini Facebook ada di IP ini gitu, Google ada di IP ini gitu. Nah, ini saya hanya bisa mencontohkan dari domain jadi IP gitu, dan ini pakai DNS Google. Kenapa seperti itu? Karena keterbatasan Cisco paket tracer, dan saya juga kesusahan kalau harus menambahkan. Saya nggak tahu kalau misal gimana caranya dari IP jadi domain name gitu. Jadi apakah perintah ini bisa dipakai di kehidupan nyata gitu? Ini kan di Cisco paket tracer. Kalau di Windows ya, ini saya selalu pakai CMD.
Kenapa CMD? Karena adanya Windows. Kalau misal kalian pakai Linux ya, Linux sama aja gitu, nggak jauh beda. Intinya nggak jauh beda kok. Jadi saya clear ya. Kalau pakai Linux sama aja, mirip banget. Saya coba NS lookup ke google.com. Jadi google.com itu beneran nggak sih gitu? Beneran nggak sih di sini? Nah, ini saya pakai server DNS-nya punya si Google, dns.google. Alamat IP-nya ada di 888. Ini beneran kalau ini, karena ini di kehidupan nyata saya pakai PC ini, jadi bukan simulasi lagi ya. Nah, dan dapat jawaban dari server DNS Google tadi, layanan DNS server ya. Apa itu DNS server? Silahkan kalian belajar sebentar tentang DNS server, domain name system, DNS server itu. Nah, di sini ya singkat cerita DNS server itu digunakan untuk menyimpan database, hanya memudahkan aja sih, dari IP jadi domain name atau domain name jadi IP, biar orang itu lebih gampang, karena ngafalin angka itu susah loh. Ngafalin angka, coba aja yang bawah ini ada angka ini punya si Google. Jadi tadi setelah saya cari ya, saya pengen lihat google.com itu, saya tanya ke server dns.google, ceritanya gitu ya, yang ada di sini. Jadi ini saya tanya, kemudian dapat jawaban, dan Google itu google.com di sini, google.com itu beralamat IP yang ini kenapa seperti ini, karena ini adalah IP version 6 ya. Google itu udah mulai migrasi menggunakan IP version 6, dan ini IP version 4-nya. Jadi Google itu IP-nya ada banyak, karena dia udah menggunakan banyak fitur, ada load balancing juga, pokoknya banyak banget lah. Dan ini yang terdetek IP-nya untuk saat ini adalah ini gitu. Kalau misal kita coba NS lookup untuk IP 216, kemudian 239, kemudian 38.120, kita coba lihat ini IP ini punyanya siapa gitu. Nah, di sini dapat jawaban juga, ini punyanya sih ini, dan saya nggak tahu kalau ini. Kadang ada yang gampang sih, nggak serumit ini kan udah aturannya si Google gitu. Intinya NS lookup adalah untuk itu. Jadi kalau kalian pengen paham lebih jauh ya, kalau misal kalian pengen paham lebih jauh tentang apa itu NS lookup, ya kalian harus belajar dulu, atau kalian harus paham tentang DNS server. Apa itu DNS server? Apa itu DNS? Domain Name System. Konsepnya mirip seperti buku telepon ya. Kalau buku telepon di HP kalian gitu loh, itu kan HP kalian. Nah, sama seperti DNS milik Google, itu bukunya Google gitu, bukunya Google buat nyimpan IP. Ya gimana ya, kalau misal kalian punya buku telepon ya, pernah pernah kan kalian itu ditanyain eh, nomornya si siapa ya, si si Ani misal, atau si Andika misal, atau si eh, Ramadan misal, atau Ramadan, terserah, atau Mutia ya, itu kalian ditanyain nomor, apakah kalian langsung hafal sama nomornya? Enggak kan? Tapi kalian pasti kebanyakan tanya buku telepon kalian, dan kalian buka untuk nama tersebut, itu nomor HP-nya berapa, baru yang dibuka atau ditelepon itu nomor HP-nya. Ya sama seperti ketika kalian browsing, buka Google atau buka Facebook atau buka Instagram, sama. Kalian kan nggak ngetik IP-nya Instagram itu berapa, misal 100.200.117, itu nanti kalian ketik enter kan, nggak gitu. Tapi kalian ngetiknya instagram.com, facebook.com, karena lebih mudah itu. Dan instagram.com itu
nanti si browser atau jaringan kalian tanya dulu ke DNS milik Google. DNS milik Google, Instagram ada di IP berapa? Nanti baru kalau udah dapat jawaban dari Google, kalian baru maju ke sana atau kalian jalan-jalan ke IP tersebut cari si Google atau cari si Facebook atau cari si Instagram. Konsepnya gitu. Itu DNS server ya, domain name system. Kenapa diciptakan seperti itu? Ya, atau kenapa dinamakan seperti itu? Alasannya ya suka-suka yang bikin nama karena dia yang bikin atau yang menemukan, dan itu hanya sebagai apa ya, alat yang memudahkan kita untuk menghafalkan sebuah angka atau membuka sebuah situs. Intinya cuman gitu. Nah, NS Lookup tadi itu biasa digunakan buat mencari sih. Fokusnya di itu, mencari IP-nya berapa, ini ada di mana gitu. Tanya seperti itu. Kalau kalau ini lebih tepat kalau misal dipelajarin lebih jauh, nanti jatuhnya kalian ke jaringan sih sebenarnya. Jadi nggak, orang awam kalau nggak bisa ini ya nggak ada masalah. Kalau nggak bisa ini nggak ada masalah. Tapi sebenarnya bisa dipakai juga buat deteksi kita ini pakai DNS-nya siapa gitu. Jadi ini saya nggak nggak nyontoin gimana ganti DNS server. Ya kalau misal kalian pengen lebih lanjut, coba aja kalian ganti DNS servernya pakai punya siapa ya, si Flare atau siapa gitu. Jadi coba aja DNS servernya nggak 8.8.8.8 enggak, tapi 1.1.1.1. Coba aja, pasti ada. Nah, itu buat tantangan kalian aja sih, buat challenge. Intinya itu buat pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya, atau seenggaknya bermanfaat lah buat apa gitu. Jadi itu aja buat pertemuan kali ini, dan masih ada satu video lagi tentang ini ya, yang tentang troubleshooting jaringan yang penting aja lah. Nanti sisanya kalian bisa belajar sendiri. Jadi itu aja untuk kali ini. Sekian, wassalamualaikum.